Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela, 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 ku relakan. Rela, 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 ku rela. Ya yakin teman-teman sarkostik lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi nggak bisa tidur loh semalaman. Sakitnya luar biasa tapi nggak apa-apa deh daripada sakit hati. Sakit. Asik. Emang udah pernah ngerasain sakit hati, Irfan? Ya udah lanjut aja. Nggak mau dibahas ya. Nah ini dokter memang zaman sekarang begitu ya, banyak sekali yang memang orang memperbaiki giginya lewat dikawat seperti itu ya dok ya. Cuman kadang-kadang ada yang memang giginya nggak apa-apa, baik-baik saja, tapi kemudian dikawat gitu. Apakah akan berpengaruh negatif atau tidak dok? Ya ini sebenarnya penentuan untuk diagnosa bahwa seakan-akan gigi itu kadang-kadang tidak ada apa-apa gitu ya. Padahal contoh kasus yang sama-sama maju itu sebenarnya kan dia tidak ada apa-apa. Secara oklusi dia interdigitasinya bagus dan sebagainya, tapi dia maju gitu ya. Sehingga orang yang awam melihat, oh nggak apa-apa kok dikawat sih gitu. Nah sebenarnya kita harus mempercayakan, ya saya berharap itu diperiksakan pasang kawat giginya memang ke dokter gigi. Saya yakin kalau ke Jangan di bangunan ya, nanti dipasangin pagar lagi dok. kalau ke spesialis ortodontis kita akan betulkan. Kadang-kadang kita itu tertipunya di depan lurus, bagus, rapi, tapi di belakangnya dia berdesakan, ada rotasi. Gitu. Sehingga kadang-kadang dengan rotasi yang berdesakan itu ada gigitan tonjol ya, atau ada gigitan gigitan prematur ya, sehingga membuat justru sendinya. Jadi dia tiba-tiba ngeluhnya kok enggak nyaman ya, giginya itu kalau buka mulut gitu klek-klek gitu, bunyi klek-klek gitu enggak nyaman. Ternyata seakan-akan enggak apa-apa, tapi begitu kita lihat ternyata ada giginya terakhir mau tumbuh, terus gigi gerahamnya enggak muat, jadi dia berdesakan, gigi premolarnya naik. Nah itu sudah cukup membuat alasan terjadi maloklusi. Oke, jadi bukan hanya dilihat dari secara estetika gigi saja ya dokter. Aja, kan ternyata banyak begitu ya faktor-faktor yang lainnya ya. Itu berarti saya orangnya agak negatif thinking ya dok ya. Walaupun memang kadang-kadang kita temui juga sih banyak yang dia bahkan seperti bracket mainan, bahkan seperti itu ya. Dan itu ya kita kembalikan kalau bisa kita harus memasangnya memang harus ke dokter spesialis ortodonti ya. Karena memang kita juga ada diagnosanya. Untuk menegakkan diagnosa kita enggak datang pasien terus langsung dipasang kawat gitu enggak. Jadi harus ada dicetak dulu, kemudian foto rongsen dulu, dari foto rongsennya itu dianalisa dulu, cetaknya dianalisa, baru kita putuskan untuk pemakaian kawat gigi. Jadi enggak bisa datang terus langsung saya minta kawat hari ini, enggak bisa. Enggak bisa ya, walaupun misalnya pasiennya meminta begitu ya, saya pengen pasang gitu, tapi kalau memang secara diagnosis yang enggak perlu gitu ya, tidak akan begitu, tidak akan dipasang begitu ya dok ya. Nah, apakah kasus-kasus tadi yang sudah diceritakan dokter itu mulai dari yang ekstrim dan tidak, itu akan bisa kembali normal dok? Memang kelebihan dari alat bracket itu, piranti bracket itu, dia memang ditempelkan secara khusus gitu ya. Jadi dia bisa, gerakannya itu bodily, bisa keseluruhan, dimajuin bisa, dimundurin bisa, dinaikkan uprating bisa, diturunkan bisa. Jadi kita berharap posisinya bisa benar-benar terjadi oklusi yang diinginkan, yang bagus gitu. Jadi yang berantakan jadi bagus, bukan sebaliknya. Iya, jangan ya kalau dia bagus jadi berantakan, wah itu berabe jadinya. Memang harus apa namanya, sungguh-sungguh dalam merawat bracket itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah kewajiban pasien itu untuk datang kontrol secara rutin. Jadi Mbak nggak bisa saya pakai bracket terus berharap kawatnya bisa jalan sendiri tuh giginya nggak bisa. Saya setahun sekali aja deh ke dokternya gitu. Nggak bisa. Nah ketelatenan itulah yang tidak semua orang juga mampu untuk datang kontrol ke kami. Maksudnya kadang-kadang dia nanti kalau pas awal-awal pas berdesakan gitu dia kontrolnya rutin gitu. Begitu sudah mau finishing sudah kelihatan cantik, terus males gitu. Jadi jadi kendala juga. Jadi terus yang lebih lagi, kalau sudah selesai ya
habis itu dia nggak mau pakai alat lepasannya atau alat tiranti penahannya. Itu Jadi saya ini tadi salah curhat ternyata ya. Oke, ini jadi nanti akan jadi relapse dari apa itu kembali lagi gitu ya. Oh oke. iya, berarti saya harus pasang lagi nih ya. Nah, Iya. kalau ini kasusnya apa, Iya, Dok? ini protusi, maloklusi kalau kita lebih banyak ke angle namanya ya. Ini kelas 2 di mana yang gigi rahang atasnya maju, ya yang rahang bawah masuk ya. Oke. Jadi ini kasus-kasus gini anak-anak kecil ini. Iya, iya, saya lihat ya. Monggo anak-anak kalau kecil mau ya. dilanjutkan lagi, ada foto gambarnya lagi. Mm-mm. Ya, Ada gambar lagi? ini dikaburkan, ini seperti Mawar bukan nama sebenarnya gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, ini Ya. ternyata banyak juga ya kasus-kasus seperti ini. Iya, ini kan ekstrim yang sepintas. masih kecil begitu ya, usia-usia Iya, dini begitu ya, Dok Iya, ya. oke. Oke, nah ini apakah apabila sudah dibetulkan begitu istilahnya ya, kemudian dijadikan normal, nah ini lanjut lagi dong. Nah ini disto apa namanya kelainannya berusakan parah ya, itu seperti itu. Jadi dia ngunyah pun juga tidak bagus, gusinya cenderung meradang merah itu ya. Oke. Ya, karena sulit dibersihkan gitu ya. Dilanjut lagi monggo. Ya ini gingsul begitu Gingsul ya. yang parah ini ya. Iya betul, tapi katanya orang Disharmoni gingsul tuh dentomasilar. manis, Dok. Hah? Iya sih Langsung kalau ada yang gitu. Ada pasiennya banyak di sini, Dok, sebenarnya ya kalau mau ini dilihat saya satu-satu. cerita tadi ini yang kelas 2 yang ekstrim yang sampai mohon maaf ya ini yang bird face ini bahkan bisa cross bite atau cross bite ya, jadi benar-benar ngunci giginya yang bawah itu kalau senyum nggak kelihatan itu. Oke. Yang sebelah sini ya, tapi yang sebelah sini ini yang atas sama bawah maju. Jadi mohon maaf dari samping itu hidung sama bibirnya sama panjangnya. Jadi memang kasus-kasus seperti ini ekstrim ya. Jadi ortodontis itu banyak istilahnya berkutat di situ. Ini displacement ya, jadi terjadi adanya crossbite di posterior, jadi gigitan silang sampai menceng kan itu ganteng ini. Sampai wajahnya berbeda gitu ya kanan kiri ya. Ini ganteng semua ini, cuman giginya begitu kelihatan. Nah ini yang bawah terlalu maju gitu ya. Iya. Jadi ada kelainan pertumbuhan di mana yang rahang atas lebih mengecil, kemudian yang bawahnya maju, ini yang nyakil. Ini juga sebelahnya. Sudah nyakil, yang sebelahnya dia juga ada displacement mandibula, jadi ada pergeseran. Nah ini juga ya sama ya, kira-kira ya, Dok ya. Ya, ini gigitan. Nah apabila kalau sudah dirawat, apalagi kalau tadi di usia dini, apakah nanti saat dewasa itu tidak akan terjadi kembali, Dok? Kemungkinan relapse itu selalu ada. Jadi selalu setelah perawatan kawat gigi terus kemudian dia patuh memakai alat retainer penahan. Kemungkinan relapse itu ada, tapi sekitar 10% ya. Tapi itu tidak ekstrim. Kecuali sejak awal dia lepas bracket terus kemudian tidak mau pakai sama sekali. Nah, kalau kasus-kasus yang diikuti dengan pencabutan, jadi untuk merapikan gigi tadi itu, kita sering melakukan pencabutan. 4 gigi premolar istilahnya, di atas 2, di bawah 2. Nah, kalau kasus-kasus dengan pencabutan, biasanya relapse-nya lebih ringan. Oke, lebih minim gitu ya? Minim. Tapi kalau yang tidak ada pencabutan, lebih sering. Lebih sering. Oke, berarti orang-orang yang sudah mengalami kasus seperti ini, khususnya yang tadi usia dini dan juga ekstrim, itu memang harus rajin begitu ya, memeriksakan ya, Dok ya? Ya, tetap walaupun sudah dikatakan selesai, itu kan pakai alat retainernya juga tetap dalam pantauan kami gitu. Oke. Jadi harus ada pemeriksaan rutin. Iya, betul. Dan juga jangan salah, bukan ke spesialis ortodontis begitu ya, Dok. Seperti yang sudah saya sampaikan, waktu itu ada kasus teman saya ya, giginya sudah bagus tapi begitu salah ke dokter akhirnya jadinya miring, bisa begitu ya. Oke, ada penelpon, saya mau langsung sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, ini dengan Melani di Surabaya. Melani di Surabaya ya, silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya nih, Dok. Saya kan behelan. Itu kalau belang saya itu sudah lewat dari masa pencabutan. Tapi kan itu sudah menjadi fashion saya. Itu berpengaruh nggak ya, Dok, sama gigi saya? Oke, dokter jelas pertanyaannya? Saya juga tidak jelas ya. Ibu Leni mohon maaf suaranya lebih keras lagi. Bisa diulang pertanyaannya, Ibu? Iya.
Ya, ini dok mau tanya. Saya kan berhelan. Itu belah saya itu sudah lewat dari masa pencopotan. Tapi saya tuh nggak pede kalau keluar tanpa behel. Itu Oke. kan sudah menjadi fashion saya. Ya, ya. Itu apakah masih berpengaruh sama gigi saya dok? Oh, oke. Boleh nih, sudah ditangkap pertanyaan ya. Terima kasih banyak, ditunggu jawabannya. Ya, jadi sudah memakai bracket gitu, kawat yang lepasan seperti itu dok. Tapi nggak pede kalau keluar rumah nggak pakai gitu. Apakah lama-kelamaan akan berpengaruh begitu dok? Saya juga tidak begitu. Tadi disampaikannya itu dia behelan. Jadi Ya mungkin yang berarti sudah dia lepasan gitu ya. terus Yang bisa sudah lepas dilepas. gitu dok. Terus mungkin dia sudah pakai retainer. Jadi Ya, kayaknya ceritanya gitu. Jadi sudah ya, pakai bracket. ya, Terus alat retainer ini kan memang kebanyakan pakai yang lepasan. ya. Nah begitu pakai yang lepasan, kemudian dia merasa kalau dia enggak pakai, dia enggak Mhm, nyaman. ya. Sebenarnya alat lepasan itu memang bagus. Kita mantau itu kalau kita sarankan sekitar memang setahun setelah dilepas dia Mhm, pakai itu. mhm, Tapi kalau lebih dari setahun kemudian alat itu masih nyaman, mhm. mau nggak diteruskan. Cuman Oh masalahnya gitu. kadang-kadang nanti ada dari bahan itu sendiri dia agak Mhm. seringkit istilahnya agak mengeras dan sebagainya. Saya Ya, pikir sebaiknya kalau mau pakai ya. dikonsul lagi ke dokternya agar dia Oke. dibetulin jadi dia tidak melukai gusinya atau Mhm. melukai kawatnya itu terlalu menekan ke giginya. Oke, nah kalau untuk kawat lepasan itu biasanya bertahan berapa lama sih dok sebenarnya? Sebenarnya kita memang di setting itu sekitar setahun Oh memang. setahun Ya, ya? 6 bulan itu 24 jam, Mhm. kemudian 6 bulan berikutnya itu 12 jam. Jadi Ya, makanya cuma malam aja terus bangun tidur nanti dilepas gitu. ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi Mhm, ada yang memang kasus-kasus tertentu kita pakai mhm. apa namanya, fix retainer, Ya. ditaruh di dalamnya. Jadi Oh retainernya itu gitu. nggak kelihatan. Jadi kayak Mbak itu nanti Oh. tadi nggak susah makan apa gitu. Iya, kenapa Ibu Leni suka ya pakainya padahal nggak enak loh Iya. pakainya itu ya. Ternyata malah doyan dipakai Iya, kemana-mana ya. mhm. Oke baik, sepertinya juga waktunya memisahkan kita ini dok ya. Iya, Terima oke. kasih banyak malam hari Terima ini kasih sudah hadir di sama-sama. sini dan juga kita sudah membahas mengenai satu kasus maloklusi dan juga pastinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus Ya, untuk dokter. terima kasih sama-sama, Terima kasih ya. banyak. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan talk show kita malam hari ini. Tapi Cakrawala Malam belum selesai karena setelah ini akan ada Oni dan juga Ustadz Iwan yang menyapa Anda setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Cakrawala Malam.